Kembali lagi di channel Excel Formulasi, tempat belajar Excel yang singkat, mudah, dan jelas. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung rata-rata di Excel. Microsoft Excel menyediakan banyak cara, dan dalam tutorial ini akan dibahas mulai dari yang menggunakan rumus sampai fungsi. Untuk dapat mengikuti contoh yang ada, silahkan download file latihan yang ada di deskripsi video ini. Cara pertama, kita akan menghitung rata-rata dengan rumus, yaitu dengan menggabungkan penjumlahan dan pembagian. Jadi misalkan di sini sama dengan ini ditambah ini, kemudian dibuat kurung, setelah itu dibagi 3. Oke, ini kita mencari rata-rata dengan rumus. Ini tinggal di copy ke bawah, kita dapat. Kemudian kita coba dengan rumus lain, misalkan dengan sum, ini kita gabungkan, kurung tutup, kemudian dibagi, kita masukkan jumlah selnya, ada 3, enter, dan kita dapatkan juga rata-rata dengan cara seperti ini. Cara yang kedua yaitu dengan fungsi average. Ini sangat populer ya, fungsi ini sama dengan average, kemudian kita masukkan nilainya dari sini sampai nilai keempat, kurung tutup, enter. Ini kita copy ke bawah sampai sini saja, kita lihat nanti. Fungsi average ini kalau kita masukkan, contoh di sini ya, kita masukkan sama dengan average, bisa kita lihat di sini ada beberapa variasi, yaitu yang average, average A, average if, dan average ifs. Jadi variasi ini dibuat oleh Excel untuk menyesuaikan dengan kondisi real yang ada di lapangan. Jadi utamanya untuk mengantisipasi kondisi sel yang kosong. Yang dimaksud dengan sel yang kosong ini adalah bisa itu berupa angka 0 dan bisa juga berupa kondisi false. Jadi hal tersebut dimungkinkan jika sel ini kita dapatkan sebagai output dari rumus yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jika kita menggunakan fungsi average, maka sel yang kosong seperti ini tidak akan masuk ke dalam hitungan rata-rata. Sedangkan angka 0 akan tetap dihitung sehingga hasilnya ini lebih kecil dibanding yang atas. Sedangkan false ini juga tidak akan dihitung oleh fungsi average, sehingga nilai di sel ini sama dengan sel di sini. Nah, sekarang bagaimana jika kondisinya itu kita ingin menganggap false itu sebagai 0? Caranya adalah kita gunakan fungsi average A. Dengan cara ini, maka kita anggap nilai false itu menjadi 0, sehingga harga ini, nilai ini dengan nilai ini menjadi sama ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana jika kita ingin menghitung rata-rata tapi angka 0-nya tidak masuk hitungan. Kadang-kadang kan kita ada kasus seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan average if. Jadi di sini kita membuat average dengan kondisi. Ini range-nya kita isi ini sampai sini. Kemudian kita masukkan kriterianya. Kriterianya adalah untuk yang nilainya lebih besar dari 0. Jadi ini kita apit dengan tanda petik seperti ini caranya. Kurung tutup, enter. Kita bisa lihat hasilnya ini sama dengan ini. Berarti untuk rumus ini kita menganggap bahwa nilai 0 itu tidak masuk hitungan. Dan kriteria ini bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan di tempat Anda sendiri. Berikutnya itu fungsi agregat. Fungsi ini sesungguhnya adalah fungsi yang sangat powerful, tapi jarang digunakan karena tidak begitu populer. Fungsi tersebut bisa melakukan banyak operasi, ada rata-rata, ada sum, ada mencari nilai maksimal, minimal, standar deviasi, median, dan fungsi statistik dasar lainnya ya. Jadi di sini cara menggunakannya sebagai berikut. Masukkan agregat seperti ini. Pilih, kemudian kita pilih 1. Itu maksudnya fungsi yang untuk rata-rata. Parameter berikutnya kita masukkan 0. Nanti kita lihat maksudnya apa ya. 0. Jadi 0 itu artinya adalah di sini mengabaikan
subtotal dan agregat yang bersarang atau bertingkat ya. Kemudian kita ketik lagi titik koma, opsinya 0, berikutnya array atau datanya, yaitu datanya ini, kemudian kurung tutup, enter. Ini datanya kita copy ke bawah ya. Oke, ini adalah rata-rata dari ujian 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk rata-rata kedua, kita ingin membuat supaya rata-rata kedua ini tidak memasukkan nilai rata-rata 1 ke dalam rata-rata secara keseluruhan. Jadi rata-rata 2 hanya berisi ujian 1, 2, 3, dan UAS. Nah, ini kita masukkan fungsinya sama dengan agregat 1 rata-rata ya. Kemudian masukkan 0, pilihannya yaitu kita akan mengabaikan subtotal dan agregat yang bersarang. Jadi maksudnya fungsi ini akan mengabaikan nilai agregat yang ada di sini. Titik koma, jadi rata-ratanya kita ambil semuanya, kurung tutup, nah enter. Rata-rata ini diabaikan, maka ini hanya mengambil nilai 1, 2, 3, dan 4. Untuk melihat apakah betul, caranya adalah sebagai berikut. Ini kita tekan tombol kontrol, kemudian klik di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kita lihat di sini, nilai rata-ratanya adalah 78,5. Ini sama dengan ini ya. Oke. Kemudian ini kita copy ke bawah. Demikianlah cara menghitung rata-rata di Excel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Ciao.